Namo Buddhaya Bante. Bante, dalam kisah Patacara Theri, ketika beliau menjadi seorang bhikkhuni dan menuangkan air untuk membersihkan kaki, beliau mengerti dengan jelas 3 tahapan di dalam kehidupan makhluk hidup. 3 tahapan itu maksudnya apa ya Bante? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya sehubungan dengan kisah dari Bhikkhuni Patacara, itu sebetulnya juga ada di dalam buku Dhammapada Atthakhatha ya. Di kisah kisah syair Dhammapada 113. Ya, di dalam kisah syair Dhammapada 113 ini kisah tentang Patacara Theri. Nah, ini ya sehubungan yang bertanya ya. Nah, ini kan ada ya sewaktu Patacara ini ketemu dengan Sang Buddha, ya saya bacakan sedikit ya. Sang Buddha berkata kepadanya, "Patacara, janganlah takut. Kamu telah datang kepada seseorang yang dapat melindungimu dan membimbingmu sepanjang proses lingkaran kehidupan samsara ini. Jumlah air mata yang telah kamu kucurkan atas kematian anakmu, suamimu, orang tuamu, dan saudara laki-lakimu telah banyak, bahkan lebih banyak dari air yang ada di 4 samudera." Kemudian Sang Buddha menjelaskan secara rinci padanya Anamataka Sutta yang menjelaskan perihal kehidupan yang tak terhitung banyaknya. Berangsur-angsur Patacara merasa tenang. Kemudian Sang Buddha menambahkan bahwa seseorang seharusnya tidak terlalu tertekan atas apa yang telah pergi, tetapi seharusnya menyucikan diri dan berjuang untuk mencapai nibbana. Mendengar nasihat ini dari Sang Buddha, Patacara mencapai tingkat kesucian Sotapati. Kemudian Patacara menjadi seorang bhikkhuni. Pada suatu hari, ia sedang membersihkan kakinya dengan air dari tempayan. Pada saat ia menuangkan air untuk pertama kalinya, air tersebut hanya mengalir pada jarak yang pendek, kemudian meresap. Kemudian ia menuangkan air untuk kedua kalinya, dan air tersebut mengalir sedikit lebih jauh. Tetapi air yang ia tuangkan untuk ketiga kalinya mengalir paling jauh. Dengan melihat aliran dan menghilangnya air yang dituang sebanyak 3 kali, ia mengerti dengan jelas 3 tahapan di dalam kehidupan makhluk hidup. Sang Buddha melihat Patacara melalui kemampuan batin luar biasanya dari wihara Jetawana, mengirimkan seberkas sinar dan memperlihatkan dirinya. Sang Buddha kemudian berkata kepadanya, "Patacara, kamu sekarang berada pada jalan yang benar, dan kamu telah memiliki pandangan yang benar tentang kelompok kehidupan kanda. Seseorang yang tidak mengerti corak ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan tanpa inti dari kelompok kehidupan adalah tidak bermanfaat, walaupun ia telah hidup selama 100 tahun.
Kemudian Sang Buddha membabarkan syair, daripada hidup selama 100 tahun tanpa melihat timbul dan tenggelamnya segala sesuatu, anicca, lebih baik hidup 1 hari melihat timbul dan tenggelamnya segala sesuatu. Patacara mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah dhamma tersebut berakhir. Nah, ini sebetulnya panjangnya ya. Nah, di sini yang ditanyakan tadi adalah ia mengerti dengan jelas 3 tahapan di dalam kehidupan makhluk hidup. Ini mengacu apa, Bapak Ibu? Ini mengacu tentang kehidupan lampau, kehidupan sekarang, dan kehidupan yang akan datang. Pengertian ini tentu setelah Bhikkhuni Patacara mendapat pengajaran dari Guru Agung Sang Buddha berkenaan dengan sudah berapa banyak air mata yang engkau keluarkan. Mengacu apa? Kehidupan masa lampau, termasuk kehidupan sekarang. Kalau sekarang kita tidak berjuang untuk mensucikan batin, mencapai nibbana, maka di kehidupan yang akan datang pun juga akan mengalami hal yang sama. Jadi 3 tahapan kehidupan ini berbicara tentang 3 hal. Kehidupan masa lampau, kehidupan sekarang, dan kehidupan yang akan datang. Masa lampau itu ada, sekarang juga ada, yang akan datang juga akan ada. Apa yang terjadi di masa depan bergantung dari yang sekarang. Kalau sekarang kita punya pandangan terang, maka ke depannya pun jalan hidup kita menjadi terang. Kalau kehidupan ini kita mampu menyelesaikan tugas kita, merealisasi nibbana, maka kelahiran berulang tidak akan muncul di masa yang akan datang. Makanya dari syair yang ada di dalam syair Dhammapada 113 mengajak kita untuk melihat tentang ketidakkekalan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak meratapi sesuatu yang telah pergi. Karena pada dasarnya apapun yang ada, ini tidak ada yang kekal. Semua yang muncul akan berlangsung dan akan tenggelam. Nah, itulah ringkasan dari apa yang ada di syair Dhammapada Atakkhata 113 berkenaan dengan kisah Bhikkhuni Patacara. Jadi sekali lagi, 3 tahapan ini mengacu kehidupan lampau, kehidupan sekarang, dan juga kehidupan yang akan datang. Orang yang memahami kehidupan yang senantiasa tidak kekal ini, maka ia bisa membebaskan diri dari samsara ini. Karena dikatakan salah satu pintu mencapai nibbana melalui perenungan, pemahaman, melihat dengan jelas sehubungan dengan anicca. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Mau tanya, apakah meditasi itu mengikis karma buruk? Dan jika meditasi adalah perbuatan baik, maka karma baiknya seperti apa? Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Apakah meditasi itu dapat mengikis karma buruk? Ya, sebetulnya meditasi ini adalah kusala. Kusala itu hal yang baik. Dan fungsi dari meditasi itu sebagai bagian dari fungsi dari kamma, itu bisa berfungsi untuk apa? Upatambaga. Ya. Jadi ada upatambaga, ada upapilaka. Ya, upapilaka. Ini fungsinya menekan. Contohnya bagaimana? Ketika kita dihina orang, ya itu kan karma buruk berbuah. Ketika kita dihina orang, kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kita dihina orang. Kemudian karena kita berbekal sering meditasi, kita punya ketenangan.
Dengan kita punya ketenangan, berarti itu telah melindungi kita untuk apa? Mencegah supaya kita tidak membuat karma buruk yang baru. Makanya kalau kita mengaplikasikan meditasi itu tidak hanya di saat kita duduk saja. Dalam keseharian, senantiasa sabar, tenang, punya cinta kasih, itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk apa? Menekan kalau seandainya saat ini ada karma buruk yang sedang berbuah. Makanya bagi orang yang sudah melihat Dhamma dengan jelas, ketika ada hal yang kurang berkenan, dia tidak menderita. Mungkin secara fisik dia menderita, tetapi secara batin dia tidak menderita. Kenapa? Karena dia sudah punya pemahaman. Karena meditasi itu adalah salah satu upaya untuk mengembangkan nilai luhur ke dalam batin. Makanya kalau ibu bapak mungkin sedang menerima karma buruk berbuah ya, misalnya dirugikan, dihina, mungkin sakit ya. Sakit itu salah satu juga akibat karma yang berbuah juga. Nah, di saat kita kondisinya tidak menyenangkan seperti itu, kita bisa mengembangkan nilai luhur. Apakah itu ketenangan, apakah itu kesabaran. Ketenangan dan kesabaran ini bisa kita asah. Dari mana? Dari kita latihan meditasi. Termasuk juga kita melatih untuk melepaskan. Makanya ketika kita meditasi dengan baik ya, apapun yang bukan objek kan kita tidak berikan perhatian. Menjaga perhatiannya hanya saat ini. Sehingga apa? Tidak overthinking. Tidak banyak yang dipikirkan. Ya, ini dalam hal apa? Melatih ketenangan. Kalau ibu bapak punya ketenangan, ada persoalan, kemudian ada ketenangan, maka ibu bapak akan punya kejernihan di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi meditasi itu bisa digunakan untuk mengikis, bisa digunakan untuk menekan. Kalau saat ini karma buruk sedang berbuah. Ya, sekaligus juga kalau kita punya ketenangan, punya kesabaran ya, punya kehati-hatian, tidak lengah ya, artinya tidak lalai, maka mengkondisikan kita senantiasa di hal-hal yang berguna. Jadi kehidupan kita penuh dengan kebermanfaatan. Makanya ibu bapak dari sekarang ya latihlah untuk meditasi. Jangan tunggu persoalan datang baru latihan meditasi. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang muatan dari masalah itu lebih besar daripada kita punya persiapannya. Ya, jadi sebisa mungkin dari sekarang ya latihlah dulu meditasi ketenangan. Ya, meditasi ketenangan. Kalau kita punya ketenangan, maka sebetulnya batin kita pun juga akan sehat. Kita juga mengkondisikan agar karma-karma baik ini juga bisa berbuah. Ya, itulah salah satu yang kita peroleh sehubungan dengan manfaat meditasi. Jadi bisa berfungsi untuk mencegah, menekan. Ya, meskipun karma buruk berbuah, seseorang tidak akan menderita kalau seseorang itu sudah tekun, gemar di dalam pengembangan praktek samadhi. Ya, kemudian berkenaan dengan buah karmanya seperti apa? Ya, buah karmanya ya sekarang kita bisa tenang. Kalau kita nanti kembangkan lagi, kemudian disertai dengan pengertian benar, ya meditasi landasannya ketenangan, disertai dengan pengertian benar. Ya, pengertian benar itu salah satunya mengerti tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Memperoleh pengetahuan sehubungan dengan anicca, dukkha, anatta. Ini manfaat yang kita dapat saat ini juga. Tapi minimal yang terdekat, manfaat yang kita rasakan, jika kita lakukan dengan benar, kita akan memperoleh ketenangan di sini dan saat ini. Kita juga punya kejernihan di dalam kita
menyelesaikan persoalan. Termasuk juga ketika kita berbicara, bertindak, berperilaku juga penuh dengan kehati-hatian. Ya, jadi kita tidak sembrono. Ya, kita tahu mana yang bermanfaat dan kita tahu mana yang tidak membawa manfaat. Makanya dari pengembangan samadhi itu seseorang akan kuat di dalam sati sampajana. Ya, sati itu perhatian, sampajana itu sama dengan panya, kebijaksanaan. Jadi secara langsung yang sekarang bisa kita rasakan, kalau kita meditasi dengan baik, ya sekarang kita bisa merasakan ketenangan. Ya, kita bisa merasakan ketenangan. Kemudian bertahap kita latihan, melihat fenomena yang muncul, tapi dasar yang harus dibangun dalam meditasi, meninggalkan hal-hal yang tidak bajik dulu. Meninggalkan pancaniwarana, ya, kama canda, biapada, tinamida, udaka, kukuca, wicikica. Ini yang mesti diselesaikan dulu. Karena ini disebut sebagai 5 rintangan. Meditasi tidak akan pernah bisa berkembang selama dikuasai oleh 5 hal ini. Apa ini? Kama canda. Kesenangan-kesenangan indriawi yang sifatnya menagih. Ya. Kita harus tahan dengan godaan yang ditawarkan oleh tagihan-tagihan yang menyenangkan. Termasuk perencanaan-perencanaan yang menyenangkan. Ini sebetulnya dalam meditasi ini juga bagian dari gangguan juga. Ya, kama canda itu. Kemudian di saat mungkin meditasi kakinya sakit, cobalah atasi, jangan marah, jangan jengkel. Karena ketika kita marah, kita jengkel, kita terjebak di dalam rintangan, yakni biapada. Ya, biapada. Ya, jadi nanti ketika Anda latihan dengan baik ya duduklah dengan nyaman. Ya, Bante berpesan ya, terkhusus yang latihan, jangan terburu-buru. Ya, nanti ketika duduk kayak begini, Anda bisa perhatikan dulu tuh, kira-kira nyamannya bagaimana nih, gitu. Kemudian punggungnya ditegakkan, kemudian sewaktu matanya dipejamkan, coba rileks saja. Mungkin di bahu ada tegangan, coba dilepaskan, rileks, rileks. Hadirlah pada saat ini. Ya, saat ini itu artinya apa? Jasmaninya di sini, perhatiannya juga di sini. Memang di dalam kita latihan awal-awal itu arus pikiran tuh begitu kuatnya. Diingatkan ini, diingatkan itu, banyak macam. Tapi cobalah perkuat perhatiannya pada saat ini. Ya, mungkin Anda bisa menggunakan pencatatan dulu. Ya, saat ini saya sedang duduk. Ini juga bisa. Termasuk juga sewaktu memejamkan mata, coba dirasakan. Nafas masuk, nafas keluar, boleh juga pakai pencatatan. Apa gunanya pencatatan itu? Untuk membantu bagi orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk banyak berpikir. Ya, jadi kalau jenis seseorang yang punya kecenderungan untuk banyak berpikir, apa aja dipikirkan, ya, ini akan menjadi gangguan. Terus bagaimana? Bisa menggunakan pencatatan. Ya, pencatatan itu ya semacam verbalisasi untuk awal-awal. Ya, ada dengan hitungan. Napas keluar dihitung 1, napas masuk dihitung 1, sampai 5. Diulangi lagi. 1, 1, 2, 2, ya, 3, 3, ya. Pencatatan ini digunakan untuk apa? Jenis orang yang pikirannya mudah mengembara. Ya, ini tambahan ya supaya ibu bapak tidak mudah terdistrak oleh apa yang dimunculkan oleh pikiran setiap saat. Nah, niat hati pengen meditasi, tapi arus pikiran ini karena memang dari 24 jam yang kita gunakan ya, perhatian kita selama 24 jam bisa dikatakan begitu ya. Kepotong kita tidur. Ya, ketika kita aware, sadar, melek, buka mata, perhatian kita paling banyak kita perhatikan untuk melihat keluar. Mulai dari bangun tidur, ya,
sampai nanti akan tidur lagi, paling banyak, ya, Anda bisa buktikan sendiri. Perhatian Anda melihat ke dalam sama melihat keluar, ini lebih banyak melihat keluar. Makanya ya sangat maklum sekali, ketika pejamkan mata, perhatiannya masih terkesima, masih teringat dengan hal-hal yang di luar. Ya. Jadi ya saya akan bilang ya maklum sajalah, maklum saja, karena memang ya sebagai perumah tangga ya itu adalah hal yang wajar ya. Ya berpikir hal-hal yang di luar. Tapi kalau kita mau menekuni lebih lanjut lagi ya, selama kita duduk meditasi, hal-hal yang ada di luar untuk tidak diberikan perhatian. Cobalah merasakan ke dalam. Apakah merasakan kenyamanan jasmaninya, ya? Apakah merasakan kenyamanan jasmaninya? Ini kan melihat ke dalam ya. Karena kalau kita berbicara perhatian ke dalam, arahnya kemana? Ya ke sini. Apakah ke jasmani? Apakah ke napas masuk, napas keluar? Ini kan membantu untuk sepenuhnya hadir di sini. Begitu. Ya. Jadi manfaat saat ini yang bisa kita rasakan adalah kita punya ketenangan, di situ juga kita punya kejernihan di dalam berpikir. Kemudian kita ketika mendengarkan dhamma, kita akan mudah untuk mencerapnya. Kalau kita punya ketenangan. Jadi kita melihat ke dalam. Ya, apakah menyadari keberadaan tubuh jasmani, apakah menyadari keberadaan nafas masuk, nafas keluar. Ya, ini PR masing-masing ya. Ya, memang terus terang sekali lagi ya kecenderungan orang pada umumnya yakni melihat keluar daripada melihat ke dalam. Begitu ya. Wandami Bante, saya ingin bertanya melanjut yang kemarin. Karena saya merasa bingung saat persepsi saya berganti-ganti. Jadi apakah nama rupa itu seperti mobil? Rupa adalah badan mobil, wedana adalah roda dan bagian-bagiannya. Ataukah rupa itu seperti keseluruhan mobil, dan wedana itu seperti angin yang berpapasan dengan mobil? Yang pertama, rupa disertai dengan nama. Yang kedua, rupa berjalan dengan nama yang hanya berpapasan, yang seolah ini kosong, dan seolah nama itu seperti pengaruh dari luar. Nah, ini yang pertanyaan ini dulu ya. Jadi kalau Anda mengambil perumpamaan harus hati-hati ya. Hati-hati. Saya tidak menjawab dari perumpamaan itu. Hanya yang perlu sekarang Anda siapkan untuk menjelaskan tentang nama rupa adalah sekarang Anda duduk. Kemudian, ya ini penglihatan langsung sehubungan dengan nama rupa. Nah, ketika Anda duduk begini, kemudian Anda tenangkan pikiran Anda. Pejamkan matanya. Nah, apa yang Anda kenali itu adalah rupa. Apa yang Anda kenali ini adalah rupa. Ya. Apakah tubuh yang rasanya kaku ini adalah rupa. Makanya rupa itu adalah yang diketahui. Jadi ketika Anda duduk, jadi tidak usah ngambil perumpamaan yang di luar. Ya, kita praktek langsung. Ketika Anda duduk begini, apa yang Anda rasakan dari kepala sampai kaki, inilah yang disebut dengan rupa. Apa yang Anda rasakan, ini adalah rupa. Kemudian Anda tahu, ya Anda mengetahui itu nama. Yang diketahui adalah rupa, yang mengetahui adalah nama. Makanya kalau
nanti belajar abidama lebih lanjut ya. Ya, kalau belajar lebih lanjut itu ada istilah. Maka mungkin, nah itu bukannya perasaan Bante. Sebentar. Rupa itu ada 28. Jadi unsur rupa itu ada 28 Bapak Ibu. Ya, rupa itu ada 28. Apa saja? 4 ya. 4 yang pertama adalah 4 mahabhuta. Ini rupa. Ya, seperti unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara. Ini 4 mahabhuta, 4 elemen besar. Nah, selain 4 tadi, kan semua ada 28 tuh. Nah, sisanya berarti ada 24. Nah, 5 lagi adalah 5 materi yang mampu menerima objek. Apa itu? Landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan jasmani. Ini rupa juga. Kita mengenali apa yang ada di jasmani ini, sebetulnya kita ini melihat rupa gitu. Kemudian wisaya rupa. Materi yang menjadi objek dari indria. Apa itu? Bentuk, suara, itu juga rupa. Bentuk yang Anda lihat itu rupa, ya. Suara yang mungkin masuk melalui lubang telinga yang timbul kesadaran pendengaran itu pun juga rupa. Apa yang kita cium? Objek bau itu rupa. Objek rasa itu juga rupa. Kemudian ya dari bawah rupa, 2 materi kelamin. Unsur betina, unsur jantan, ini juga rupa. Hadaya watu, ya unsur hati sanubari, ini juga rupa. Unsur kehidupan, jiwita rupa, ya. Unsur makanan, kabalika ahara, yang ada di perut kita nih, ya. Kabalika ahara. Kemudian pariceda rupa, unsur ruang. Nah, ruang itu seperti apa? Nah, ketika kita tutup mulut begini, kita nih di dalam mulut kita ini ada rongga-rongganya nih, ada ruangannya. Nah, itu rupa. Seperti dalam hidung kita ini ada lubangnya, ini juga bagian dari unsur ruang. Ini rupa juga. Ya. Jadi apa? Gerakan badan ini juga rupa. Isyarat dengan kata-kata ini juga rupa. Ya. Gaya ringan, ya, gaya mengikuti, gaya menyesuaikan jasmani kita ini juga rupa. Lakana rupa, unsur sempurna, unsur bergantung, unsur kelapukan, ya, unsur ketidakkekalan yang ada di jasmani ini juga rupa. Jadi, rupa itu apa? Yang diketahui. Nama itu apa? Yang mengetahui. Ya, yang mengetahui. Ya, jadi sehubungan dengan nama rupa ini adalah pengetahuan meditasi yang pertama disebut dengan nama rupa pariceda nyana. Pengetahuan sehubungan dengan pemahaman ini loh yang disebut rupa yang diketahui. Ini loh yang disebut nama yang mengetahui. Makanya tidak ada aku, ya tidak ada aku. Karena apa? Yang ada adalah pacaya parigaha. Ya, pacaya parigaha. Ya, ini ada keterhubungan, ya, terkondisi. Rupa mempengaruhi nama, nama juga mempengaruhi rupa. Namanya pacaya parigahanyana. Ya, jadi ketergantungan, saling bergantung. Itu diperoleh kalau kita meditasi vipassana. Karena apa yang barusan Bante sampaikan ini adalah bagian dari vipassana nyana. Tapi yang paling pertama, yang seperti Sang Buddha selalu minta kepada para biku, yakni supaya para biku melihat ke dalam sehubungan dengan 2 hal, yang diketahui dan yang mengetahui. Makanya di dalam Satipatthana itu, kaya nupasana itu sebetulnya pemahaman sehubungan dengan unsur rupa kanda. Ya, kaya nupasana itu adalah bagian dari, ya, praktek dari melihat tentang rupa kanda, ya, rupa kanda. Jadi dari penjelasan ini akan membantu kita. Karena penjelasan tentang nama dan rupa ini harus melihat ke dalam. Ya, melihat ke dalam. Ya. Terus wedana itu apa?
Memang di dalam penerjemahan ke bahasa Indonesia ini berbeda dengan Pali ya. Perasaan itu mengacu bisa 3, bisa 5. Ya. Bukan seperti kita di dalam kebiasaan konvensional sehari-hari. Rasa manis, rasa pedas, rasa pahit. Bukan itu bukan Wedana. Ya. Wedana yang dimaksud itu bisa 3, bisa 5. Apa yang 3? Suka, duka, netral. Ya. Suka, duka, sama netral. 5, ya, somanasa, tambahannya itu somanasa sama domanasa. Somanasa itu apa? Perasaan bahagia secara batin. Suka, perasaan bahagia secara fisik. Nah, ini menurut kajian Abhidhamma. Ya. Kemudian ada netral, ya, bukan suka, bukan duka, namanya netral. Kemudian juga ada duka. Duka itu istilah untuk derita jasmani. Domanasa adalah istilah untuk penderitaan batiniah. Nah, jadi ketika kita menggunakan term, ya term itu bahasa yang kita gunakan di dalam keseharian, istilah perasaan itu ya bukan seperti yang kita maksud di dalam keseharian. Ya. Jadi seperti perasaan mungkin pedas, mungkin manis, itu sebetulnya ya bukan Wedana. Yang dimaksud Wedana itu ya tadi, apakah itu somanasa, apakah itu suka, apakah itu bukan suka juga bukan duka yang disebut dengan netral, apakah itu duka ataukah itu domanasa. Ya, jadi di sini berkenaan dengan Wedana, ya ini sehubungan dengan ya suka, duka, sama ya bukan suka juga bukan duka, namanya ya netral. Ya, tidak menderita juga tidak bahagia, ya. Maka di situ tidak diterjemahkan sebagai UPK. Aduka, ya, bukan duka juga asuka, bukan bahagia juga bukan menderita. Ya, ini sehubungan dengan bagaimana kita memahami tentang nama rupa. Makanya ketika Anda duduk seperti tadi yang saya sampaikan, ya kemudian Anda bisa mengenali sehubungan dengan unsur suara, ya unsur suara ini sebetulnya rupa. Anda tahu ada suara itu rupa, ya. Anda tahu ada suara itu sebetulnya Anda sudah melihat adanya rupa. Anda tahu ada angin yang berhembus masuk ke dalam hidung. Nah itu sebetulnya Anda mengenali rupa. Ya, rupa itu yang diketahui, nama yang mengetahui. Nah di dalam nama itu ya ada unsur Wedana, Sanya, Sangkara, Winyana. Ya, memang secara klasifikasi dikelompokkan, tapi secara kerjanya ya semua ini saling berhubungan. Tidak bisa kita katakan mana yang lebih dulu, tidak bisa. Bisa perasaan dulu, bisa sanya dulu, bisa sangkara dulu, bisa winyana dulu. Ya, jadi di sini ya untuk pendalaman materi ini ya Bante lebih menyarankan untuk ketika kita melihat ke dalam, apa yang Anda ketahui, ya itu adalah rupa. Yang diketahui adalah rupa, yang mengetahui adalah nama. Ya, jadi tidak menjawab tentang persoalan mobil, roda, tidak. Ya, tidak. Ya, tapi Anda langsung, ya ini duduklah. Ketika Anda bisa memilah, membedakan mana yang Anda ketahui, mana yang mengetahui, sebetulnya di situ Anda sudah memperoleh pemahaman sehubungan dengan nama rupa. Ya. Kemudian menyambung lagi berkenaan dengan Paticcasamuppada. Winyana pacaya nama rupa. Sehingga seperti nama rupa itu seperti satu paket. Lalu pasa ahara maksudnya pasa dalam Paticcasamuppada ya Bante. Mohon penjelasannya. Nah, sebetulnya urutan dari Paticcasamuppada ini diawali dari awija dulu, ketidaktahuan. Ya. Kita-kita yang masih putu jana ini ya Bapak Ibu ya. Kita-kita yang masih putu jana ini, kita tidak mengetahui tentang
kehidupan awal kita. Makanya diawali dari awija, ketidaktahuan. Nah, karena awija, maka ya, karena adanya awija memunculkan adanya sangkara. Awija pacaya sangkara. Jadi awija ini ketidaktahuan. Ya, ketidaktahuan sehubungan dengan apa? Sebetulnya ada 3 hal yang membuat kita sulit keluar dari samsara ini. Apa itu? Kama, wipaka, kilesa. Ya. Kama, wipaka, kilesa. Ada perbuatan, ada buah. Setelah berbuah, kita muncul kilesa lagi. Bikin perbuatan lagi. Setelah bikin perbuatan lagi, terima karmanya. Namanya wipakanya. Sudah terima karmanya, bikin kilesa lagi. Makanya untuk keluar dari siklus samsara ini pekerjaan yang ekstra, mesti sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ketiga ini untuk keluar dari samsara ini loh belenggu yang mesti dengan terang. Kama, wipaka, sama kilesa. Ya, kita membuat karma, ada buahnya. Misalnya kita bikin teh manis, buahnya manis. Sudah manis, tersimpan, kilesa pengen lagi. Ya, apakah pengennya itu besok ataukah lusa, itu kilesa juga. Makanya kan di dalam Sabha Sawasuta itu kan ada tuh cara meninggalkan noda batin dengan cara penggunaan. Ya, ketika kita menggunakan sesuatu hendaknya direnungkan supaya apa? Tidak membuat karma lagi sehingga tidak memunculkan wipaka lagi yang mendorong membuat kilesa lagi. Nah, karena ada awija, ya adanya awija, maka mengkondisikan, memunculkan sangkara. Ya, sangkara ini mengacu apa? Sangkara yang di sini, memang di dalam istilah Buddhis ini, sangkara ini bisa mengacu tentang bentukan-bentukan pikiran. Ya, bentukan-bentukan pikiran. Sangkara juga. Tapi sangkara yang dimaksud di dalam Paticcasamuppada adalah bentukan-bentukan perbuatan. Apakah itu melalui pikiran, ucapan, maupun jasmani. Manokama, wajikama, kayakama. Nah, karena ada kama, ya, ini menjadi pendorong. Makanya kama itu satu topik dengan punarbawa. Apa itu? Kelahiran. Dengan adanya sangkara, ya, sangkara memunculkan winyana. Winyana yang dimaksud di sini apa? Beda lagi, bukan winyana kesadaran yang ada di dalam pancakanda, tapi winyana yang ada di dalam Paticcasamuppada ini adalah mengacu kepada tumimba lahir, patik sandi winyana. Nah, jadi karena ada dorongan kemenjadian, karena ada patik sandi winyana, ya, nama rupa jadi ada, jadilah manusia. Karena ada nama rupa, maka manusia punya 6 pintu indria. Nama rupa pacaya salayatana. Pintu indria ini ada, ketemulah objeknya. Ya, terjadilah pasa. Ya, pasa itu kontak. Ya. Nah, pasa ini kontak. Salah satunya apa? Ya, pasa ahara itu, kontak itu. Karena ada kontak, ya, pasa tadi munculkan yakni perasaan wedana, suka, duka, atau netral. Nah, dari wedana ini memunculkan yakni tanha, kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Nah, karena adanya tanha mengkondisikan munculnya upadana, kelekatan. Nah, apa yang kita lekati itu akan mendorong kemenjadian. Apa yang kita lekati yang masih ada di dalam 31 alam kehidupan yang kita lekati, ini akan mengkondisikan muncul bawa. Bawa muncullah jati, kemenjadian kelahiran. Ya, jadi jangan sampai salah mengerti, memang ada istilah Pali itu yang mirip-mirip. Ya, seperti winyana, ya. Winyana itu juga yang mengetahui. Ya, tapi winyana yang ada di dalam Paticcasamuppada ini bukan winyana yang ada di pancakanda, ya. Jadi di sini juga harus dipahami karena memang ada istilah-istilah yang sebutannya mirip
Tapi kalau tempatnya berbeda, maknanya jadi berbeda juga. Ya seperti ya sangkara tadi, seperti winyana. Ini beda dengan sangkara maupun winyana yang ada di penjelasan sehubungan dengan nama. Ya, beda. Ya, beda. Ya. Nah, jadi pasa ahara itu makanan kontak. Ya samalah seperti kita. Ya kita merasa senang, betah, tidak lapar ya, tidak kemana-mana. Kenapa? Saat itu sebetulnya kita sedang menikmati makanan berupa mata melihat bentuk. Oh, senang di situ aja. Sampai dipanggil aja enggak dengar. Itu seperti orang makan saking lahapnya. Ya, dipanggil dia enggak ngerti. Ya, itulah yang dimaksud dengan pasa ahara juga. Makanan kontak. Ya kontak dari mana? Dari pintu indria sama juga. Kita juga lupa makan. Mungkin main video game. Kan saya dengar tuh. Ada orang main video game sampai 3 hari tidak makan. Ya tidak makan secara kabalika loh ya. Tapi sebetulnya dia makan juga secara pasa. Ya pasa juga. Kontak. Makanya dia tidak haus, tidak lapar. Kenapa? Karena saat itu dia terbawa pada sensasi yang menyenangkan di situ. Begitu. Ya, jadi sehubungan dengan istilah yang ada di winyana di sana, winyana yang dimaksud di sini adalah patik sandi winyana. Ya, patik sandi winyana itu ya calon individu sebelum jadi manusia. Jadi kalau manusia ini tutup usia, nah patik sandi winyana ini akan meneruskan lagi, mencari. Dari mana mencarinya tergantung kemelekatannya. Upadananya itu, makanya bawa itu ya, bawa itu tergantung dari kemelekatannya. Makanya kalau seseorang melekat dengan kebencian, nah terbawa ya kemana patik sandinya? Kalau orang ini melekat dengan kebencian, ya ke neraka lah. Kalau seseorang ini melekat dengan sesuatu yang dia lekati, bisa jadi ke alam peta juga. Makanya kemenjadian bawa itu ya bergantung dari upadana, ya. Apa yang kita lekati itu bergantung dari apa yang sering kali kita pikirkan, apa yang sering kali kita ucapkan, apa yang sering kali kita lakukan. Ini kan jadi habit ya, repetition ini kan jadi habit. Kalau sudah jadi habit ini kan jadi upadana, kemelekatan. Meliputi 2, baik atau buruk. Kan kita punya kemelekatan baik atau buruk. Dari mana baik atau buruk tergantung dari mana kita mengulanginya. Ya, jadi ini untuk meluruskan sehubungan dengan Patijak Samupada itu diawali dari ketidaktahuan. Makanya kalau muncul pengetahuan ketika Jalan Mulia Episode 8 dilakukan dengan sempurna, sila samadipanya sempurna, muncullah wija pengetahuan. Ya, dengan munculnya pengetahuan otomatis awija lenyap. Dengan tidak adanya awija, maka tidak adanya sangkara. Dengan tidak adanya sangkara, maka tidak adanya winyana. Dengan tidak adanya winyana, maka tidak ada nama rupa. Dengan tidak adanya nama rupa, maka tidak ada salayatana. Dengan tidak ada salayatana, tidak ada pasa. Dengan tidak adanya pasa, maka tidak ada wedana. Dengan tidak adanya wedana, tidak ada tanha. Dengan lenyapnya tanha, tidak ada upadana. Karena upadana tidak ada, bawa juga tidak ada. Karena bawa tidak ada, maka ya tidak ada kelahiran. Ya, jadi ketika kita menjalankan Jalan Mulia Episode 8 dengan sempurna, sila samadipanya sempurna, muncullah wija. Makanya pengetahuan yang didapat ini adalah asawakayanyana. Pengetahuan meninggalkan seluruh noda batin. Kalau noda batin telah ditinggalkan seluruhnya, yang semula awija menjadi wija. Nah, kalau sudah jadi wija, ya otomatis rentetan meliputi sangkara, meliputi winyana menjadi tidak ada. Begitu, ya.
Bante, apakah ada kemungkinan seseorang menguasai abhinya tapi belum ada pencapaian jana? Apakah ada kemungkinan jika itu bukan abhinya tapi semata karena bantuan dewa? Terima kasih. Ya, sehubungan dengan pertanyaan tentang abhinya. Abhinya itu kan ya hasil dari keterampilan seseorang ya. Orang yang terampil pikirannya diarahkan pada apapun maka akan punya abhinya. Ya, salah satu dari lokiah abhinya ini kan salah satunya punya kemampuan mengingat kehidupan masa lampau, bisa mengetahui apa yang orang pikirkan, bisa melihat apa yang tidak kelihatan, ya. Apakah itu hasil meditasi? Ada juga yang hasil meditasi, ada juga yang memang karena diberitahu oleh dewa. Ya, Sang Buddha juga ada ya pengetahuan yang disampaikan oleh para dewa juga. Ya, ada kisah sehubungan dengan Anathapindika meninggal. Ketika Anathapindika meninggal, kemudian para biku pulang. Kemudian biku menyampaikan, Bante, Anathapindika meninggal. Sang Buddha mengetahui, iya, saya tahu. Karena dewa telah memberitahu kalau Anathapindika telah meninggal. Jadi memang ada kemampuan batin itu, satu dari belajar, satu dari meditasi, satu lagi juga dari bantuan ya para dewa. Salah satunya ya, salah satunya. Begitu ya. Tapi sekali lagi abhinya ini ya hal yang belum bisa ya, apalagi yang maksud lokia abhinya ya, abhinya yang masih duniawi ini ya bukan hal yang luar biasa di dalam Buddhis. Bisa melihat yang tidak kelihatan, bisa membaca pikiran ya, bisa merubah diri dari besar jadi kecil. Secara Buddhism itu tidak luar biasa. Yang luar biasa itu adalah dapat meninggalkan seluruh noda batin. Itu yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau seseorang mampu meninggalkan seluruh noda batin, namanya asawakaya nyana. Kenapa dikatakan luar biasa? Dia tidak akan mengalami siklus kelahiran kembali. Katang karaniang, apa yang harus dikerjakan telah selesai. Tapi kalau masih, meskipun punya mata kedewaan, selama belum punya asawakaya nyana, masih tumimba lahir. Apalagi belum mencapai sotapana, oh masih belum aman. Masih belum aman. Ya, masih belum aman. Makanya sebagai Buddhis itu, kalau ada hal seperti mujizat-mujizat yang masih duniawi, itu sebetulnya ya ndak usah heran. Makanya ada di dalam salah satu sutta, yakni berjudul Kewada Sutta. Ya, Kewada Sutta. Kewada Sutta. Ya, ada 3 jenis kemampuan. Ya, Sang Buddha memuji hanya satu dari 3 jenis itu. Ya, meskipun seseorang bisa membaca pikiran, meskipun seseorang bisa mengetahui sehubungan yang lampau, tapi itu bukanlah hal yang luar biasa. Justru Sang Buddha mengatakan kalau kita bisa mengajar seseorang yang semula buruk menjadi baik, itulah kesaktian yang luar biasa. Yang dulunya jahat jadi baik, yang dulunya kikir jadi murah hati, yang dulunya tidak bisa memaafkan jadi bisa memaafkan, yang dulunya tidak bisa melepaskan jadi bisa melepaskan. Setelah bisa mengajar demikian, itulah kesaktian yang luar biasa. Itu disampaikan di dalam sutta yang berjudul Kewada Sutta. Ya, makanya kalau ada orang, "Wih Bante, dia bisa ngobatin orang sakit." Ya secara Buddhis ya sebetulnya itu tidak luar biasa. Ya, karena orang disembuhkan sakit pun nanti akan sakit lagi kok. "Wih luar biasa Bante, dia bisa menghidupkan orang mati." Wih, orang terkagum-kagum. Sebetulnya itu enggak luar biasa. Orang yang dihidupkan pun akan mati lagi. Makanya Sang Buddha menempatkan yakni pengajaran itu, yang dimaksud pengajaran itu adalah kesaktian tinggi. Kalau sampai orang bisa diajar, ya dididik, bisa meninggalkan yang buruk menuju yang baik, itu luar biasa. Kenapa? Kebaikan yang seseorang lakukan
akan mendorong seseorang bisa terlahir di alam bagus. Dari pengajaran jika itu disempurnakan, itu juga akan membawa pada kesucian. Ya, makanya Sang Buddha ya sangat mengapresiasi bagi para murid yang bisa mengajar. Sehubungan apa? Bisa mengubah seseorang yang dulunya buruk bisa jadi baik. Ya, jadi kalau bisa mengajar seperti itu, Anda sakti luar biasa loh. Ya, ibu-ibu akan jadi, bapak-bapak akan menjadi orang sakti yang luar biasa. Kalau bisa mengajar dan orang yang diajar itu bisa berubah. Yang dulunya buruk bisa jadi baik, yang dulunya kikir bisa jadi murah hati, ya, yang dulunya kejam menjadi baik hati. Nah, itu sudah kemampuan yang luar biasa. Ya, itu ada di dalam Kewada Sutta. Ya, Kewada Sutta. Ya, nanti bisa baca sendiri. Judulnya yakni Kewada Sutta. Ya. Selamat malam, Bante. Bante, saya ingin bertanya mengenai kesadaran dan apa saja faktor kemunculannya. Secara Abhidhamma atau Sutta Pitaka, mengenali kesadaran tersendiri, saya menyadari bahwa kesadaran dalam keseharian berbeda dengan kesadaran yang dihasilkan secara meditasi, yang dimana kesadaran meditasi lebih jelas dengan perhatian benar. Saya masih sulit untuk dapat mengetahui bagaimana kesadaran terbentuk. Terkadang ketika meditasi pun sulit untuk membangun kesadaran. Ketika pikiran sedang mengembara, ketika pikiran sedang memegang objek yang bukan objek dari meditasi, atau dengan kata lain, kalau tidak diingatkan, mengingat tidak akan kembali ke objek. Singkatnya, saya ingin mengetahui faktor susunan kesadaran dan faktor yang menyebabkan munculnya kesadaran anumodana. Wah, ya, sehubungan dengan kesadaran ya. Nah, seperti yang tadi ya, yang sebelumnya juga saya juga membahas, memang di dalam istilah Pali, winyana, ya, kesadaran ini memang banyak macam ya. Ada kesadaran satu, kesadaran dari nama. Ya kan ada winyana yang mengetahui, ini juga kesadaran juga. Kemudian kesadaran sehubungan dengan 6 pintu indria, ini juga kesadaran juga. Jadi memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini memang ada, yakni ya sedikit apa ya, ya keterbatasan lah, ya sama-sama. Ya, kalau ditanya bagaimana kemunculan kesadaran, kesadaran yang mana dulu? Kalau kesadaran pendengaran atau kesadaran penglihatan, ada faktor kemunculannya. Kita bisa sadar melihat satu, karena kita punya indria mata. Ada indria mata, ada objek, ada cahaya, ada perhatian, muncullah kesadaran melihat. Ya. Kemudian telinga bagus, ada suara, ya. Kemudian ada udara. Ya, ada perhatian, timbullah kesadaran pendengaran. Ini kalau kita mengacu kesadaran yang sehubungan dengan salayatana, ya, kesadaran mata, kesadaran telinga, namanya kita jadi mengetahui, ya, namanya kesadaran ini mengetahui. Tadi kan mengetahui rupa itu adalah nama. Ya, kemudian mengetahui sehubungan dengan objek, ini juga kesadaran juga. Mata tahu itu ada TV, mata tahu itu ada orang lewat, itu juga ada kesadaran.
Munculnya dari mana kita tahu itu orang? Matanya sehat, ada cahaya, ya. Cahaya itu berperan, karena kalau tidak ada cahaya kita tidak tahu depan kita ini siapa, tidak tahu, ya. Jadi ada mata sehat, ada cahaya, ada rupa. Apakah rupanya itu orang? Ada perhatian. Timbullah kesadaran penglihatan. Oh, itu orang. Tahu itu orang. Ya, orang tidak sama dengan sapi. Sapi tidak sama dengan kerbau. Dari mana? Dari kesadaran penglihatan. Ya, mata, ya matanya sehat ya. Kalau matanya tidak sehat ya tidak bisa lihat, tidak timbul kesadaran penglihatan. Ya, jadi istilah kesadaran ini mengetahui apa dulu? Kalau sehubungan mengetahui rupa, ya ini beda lagi. Ya, kesadaran mengetahui tentang pintu indria, salayatana, ini juga kesadaran. Nah, faktornya tadi sudah saya sebutkan, ada indrianya, kemudian ada objeknya, ada sarana seperti kalau mata ada cahaya, kalau telinga ada suara, ya. Ya, kalau telinga ada suara, kemudian ada udaranya, termasuk juga gana penciuman itu juga hidungnya sehat. Kalau hidungnya mampet ya, atau sakit hidung, ya tidak timbul kesadaran penciuman kayak yang kasus dulu ya, corona ya. Dia tidak bisa merasakan apa-apa. Karena apa? Ya saat itu kondisi indera penciumannya, hidungnya ini ya sedang terganggu. Ya. Sedang terganggu. Kesadaran akan penciuman, dia tidak mengenali. Ini aroma jeruk, dia tidak rasa. Ya, kenapa? Saat itu indrianya, salah satu indrianya, yakni indria hidungnya terganggu. Kesadaran akan aroma tidak didapat. Ini kesadaran juga. Nah, kalau kesadaran tentang kehidupan ini lain lagi. Ya. Kesadaran tentang kehidupan ini disebut sebagai yata buta nyana dasana. Mampu melihat sebagaimana adanya. Kesadaran agung tanpa kemelekatan. Kita tidak terobsesi, kita tidak tergila-gila. Ya. Yata buta nyana dasana. Dari mana munculnya? Semua diawali dari keyakinan. Orang yang yakin akan mau mendengarkan. Ya, ini awalnya begitu. Makanya memasuki sebuah ajaran Sang Buddha ini diawali dari apa? Sada, keyakinan. Dari keyakinan orang pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Setelah dia berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dia menjalankan sila. Ya. Setelah dia menjalankan sila, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bajik, berkembang di dalam samadhi. Nah, ketika samadhinya berkembang, dia memperhatikan sehubungan dengan nama rupa yang menggunakan alat, yakni anicca, dukkha, anatta. Ya. Kalau seperti yang tadi saya sampaikan, apa yang disebut rupa? Rupa ini anicca. Maka ketika dia tahu rupa anicca, artinya tidak ada yang kekal. Sesuatu yang anicca dukkha. Anicca dukkha anatta. Ya, maka orang itu tidak tergila-gila. Ya, kita ini kan menjadi tergila oleh apa? Bisa tergila-gila oleh warna. Ya, kita juga bisa tergila-gila oleh suara. Ya. Makanya dengan praktek mampu melihat kesadaran sebagaimana adanya itu ya dari bekal keyakinan. Kemudian seseorang itu menjalankan sila, kemudian dia samadhi, kemudian dia mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, kemudian praktek vipassana, sampai mampu melihat dengan jelas nama rupa yang anicca, dukkha, dan anatta. Semua fenomena yang dia lihat adalah tidak kekal. Muncullah aniccasannya. Maka ketika ada yang berubah, dia tidak kaget. Kenapa? Anicca. Dia paham sesuatu yang berubah jika dilekati. Anicca akan menimbulkan ketidakpuasan. Sesuatu yang berubah, yang tidak memuaskan, maka tidak bisa disebut ini aku, ini milikku, ini diriku.
Tapi kenyataannya Bante itu kan aku yang membuat aku karena kemelekatan. Ini milikku karena kelekatan. Makanya kesadaran agung ini ya memang seringkali orang menyampaikan langsung di ending akhir. Lihatlah anicca, dukkha, anatta. Lihat sebagaimana adanya. Tapi sebelum sampai tataran tentang anicca, dukkha, anatta, orang praktek vipassana. Sebelum seseorang praktek vipassana, seseorang menjalankan tentang pemurnian pikiran, samadhi. Samadhi bisa berkembang menjalankan sila. Orang bisa menjalankan sila dengan sungguh-sungguh karena dasarnya keyakinan. Makanya di dalam sasana ini, kenapa kita mengawali dengan budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggang saranang gacami. Tiksarana inilah yang disebut sebagai pintu awal memasuki ajaran. Karena mereka yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, mereka akan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sila, samadhi, panya. Nah, kalau sudah sampai panya inilah seseorang akan mampu melihat sebagaimana adanya. Mengerti ini anicca, dia tidak tergila-gila. Ketika melihat tubuh, dia tahu ini rupa. Rupa ini gabungan. Yang kelihatannya ini kuning, ini hanyalah warna. Warna ini juga tidak kekal. Oh, aromanya. Aromanya ini pun juga tidak kekal. Kalau aniccasanya sudah masuk, maka orang itu ya melihat tanpa kemelekatan. Yata buta nyana dasana. Tapi kita saat ini, ketika melihat warna coklat, mungkin melihat warna kulit, ya ibaratnya mengkilat, oh bagus sekali ya. Nah, itu bukan melihat sebagaimana adanya. Karena saat itu mata dhamma kita belum melihat kalau yang kita lihat ini akan berubah. Sesuatu yang berubah ini akan menimbulkan ketidakpuasan. Ya, jadi di sini ibu bapak saudara-saudari sekalian ada tahapan-tahapannya. Pintu awal memasuki ajaran adalah mengambil tiksarana. Kemudian menyempurnakan silanya. Kalau berumah tangga menjalankan 5 latihan kemoralan. Dengan mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, dia akan makin mantap keyakinannya. Dia berkembang di dalam samadhi. Dia mengembangkan usaha benar. Meninggalkan hal-hal buruk yang sudah ada. Mencegah hal-hal buruk yang belum ada. Memunculkan hal baik yang patut dikembangkan. Dan mengembangkan hal baik yang sudah ada. Samadhi berkembang. Kemudian dia melihat ke dalam. Apa itu rupa? Karena dia sudah belajar pariyati, dia tahu apa itu rupa. Yang tadi Bante jelaskan, rupa ada 28. Nanti Anda Google ya, rupa 28 apa saja. Rupa ini adalah anicca, rupa ini juga anatta. Ya, warna kulit ini juga rupa. Ya, kemudian suara ini juga rupa. Ya. Kemudian indera penglihatan, indera pendengaran ini juga rupa. Rupa anicca. Makanya kadang-kadang kita ini bisa makin tua juga bisa makin tuli juga. Ya, kenapa ya Bante telinga kok jadi begini? Ya ini landasan telinga ini juga anicca juga. Termasuk mata saya ini juga sudah anicca juga. Ya, pakai kacamata ini karena anicca juga. Ya, ya. Rupa anicca, maka timbullah ketidakpuasan. Ya, kenapa mata begini? Ya ini anicca. Waktu kecil tidak pakai kacamata. Nah, karena dipakai berjalannya waktu anicca juga. Nah, ketika kita mampu memahami dengan demikian, muncullah kesadaran tanpa kemelekatan. Ya. Jadi sehubungan dengan kesadaran yata buta nyana dasana, ya diuraikan secara bertahap. Ya. Kalau di dalam salah satu urean, yaitu dimulai dari sila wisudi, ya, sila wisudi, kemudian cita wisudi, diti wisudi, ya, kemudian kangka witarana wisudi, kemudian maga amaga wisudi, patipada, barulah yang ketujuh, nyana dasana, melihat sebagaimana adanya. Kesadaran yang sangat agung sekali. Mampu melihat sebagai mana adanya, ya, tanpa kemelekatan, bersih tanpa noda, ya, sudah meninggalkan seluruh pengotor batin,
Sehingga apa? Ketika untung maupun rugi, ya dikatakan di dalam Manggala Sutta, putasa lokadamehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang etang manggala mutamang. Tiada sedih tanpa noda dan penuh damai. Ya. Jadi tiada sedih tanpa noda dan penuh damai. Putasa lokadamehi, meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Tiada sedih tanpa noda penuh damai. Kenapa? Melihat ini anicca, dukkha, anatta. Ya, meskipun ada untung rugi dipudi celah, dia paham ini anicca. Sesuatu yang anicca bakal dukkha. Sesuatu yang anicca dukkha inilah anatta. Begitu. Ya, tapi pintu awal masuki ajaran adalah ngambil tiksarana. Ya, tiksarana. Kalau orang punya keyakinan, semangat untuk menjalankan sila itu ada, semangat untuk mendengarkan dhamma juga ada, semangat untuk diskusi dhamma juga ada, semangat untuk praktek meditasi juga ada. Baik itu meditasi samatha maupun vipassana. Begitu ya. Bante. Weh, sudah jam setengah. Sudah jam 10 ya. Bante, dalam kisah Dhammapada syair 182. Kisah tentang Raja Naga Erapata. Dikisahkan bahwa Erakapata tidak dapat mencapai tingkat kesucian karena merupakan hewan. Tapi dalam Etawata, kita menyebut naga seolah-olah setingkat dengan para dewa. Jadi, alam para naga itu sebenarnya termasuk alam menderita ataukah alam bahagia ya Bante? Apa yang dapat mereka lakukan terkait bacaan Etawata? Nah, berkenaan dengan naga, ya, naga ini adalah bagian dari alam dewa Catu Maharajika, alam dewa yang dekat. Ya, Yaka Gandhaba Naga. Ya, ini adalah bagian dekat yang ada di dalam ya Catu Maharajika. Jadi dekat dengan alam manusia. Ya, dekat dengan alam manusia. Ya, tapi sekali lagi naga ini ya memang alam bahagia, tapi naga bukan makhluk suci. Ya. Ya, jadi naga ini bukan makhluk suci. Jadi naga ini ya bukan makhluk suci. Jadi perlu dimengerti ya memang penerapan kata naga ya ini berlaku kepada ya di dalam Etawata kan ada penjelasannya ya sehubungan dengan ya penguasa baik di darat, di perairan maupun di angkasa. Ya. Makanya ini mengacu kepada ya hal yang sifatnya metafisika lah. Namanya bahasa spiritual itu kadang-kadang yang melibatkan hal yang tidak kelihatan gitu loh ya. Tapi itu sebetulnya ya memang ya istilah di dalam ya namanya orang beragama ini kadang-kadang ya memang ada hal-hal yang tidak kasat. Tapi memang ini bukan esensi yang paling penting ya. Ya, ini bukan esensi yang paling penting di dalam Buddhism ya. Yang paling penting itu adalah ya penembusan dhamma itu sebetulnya yang paling penting. Dhamma jika dipraktekkan maka dhamma itu akan melindungi si pelakunya. Ya, itu yang paling penting gitu loh. Makanya guru Buddha juga di dalam salah satu Mahaparinibbana Sutta kan juga berpesan kepada Bante Ananda. Yakni atadipa atasaranya anya sarana dhamma dipa dhamma sarananca. Jadilah pelita bagi dirimu sendiri. Jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Jangan gantungkan dirimu pada yang lain. Jadikanlah dhamma sebagai pelindung dan juga pelita bagi dirimu. Ya ini kalau kita kembali kepada apa yang dinasehatkan oleh Guru Agung Sang Buddha. Memang kalau kita membuat satu pengharapan, ya semoga para dewa, semoga para naga ikut berbahagia dengan kebajikan yang telah saya lakukan. Saya pikir ini adalah hal yang baik juga sih, tidak masalah juga sih. Tapi jangan sampai ibu bapak kemudian bersandar
kemudian meminta kepada para dewa, meminta kepada para naga, sampai-sampai lupa untuk praktek dhamma. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Jangan sampai lupa untuk praktek dhamma. Hanya berharap, oh dewa kasih rezeki, oh dewa kasih kelancaran, tapi lupa untuk berdana, lupa menjalankan sila, lupa meditasi, lupa mengembangkan hal-hal yang luhur. Nah, itu malah tidak sesuai gitu loh. Ya, jadi ini ya yang perlu dimengertilah oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu ya.